Kenapa lagi duduk enak di tempat taklim seperti ini? Karena semuanya dalam kondisi paling banter itu emosi semangat, ya nggak sih? Makanya kita jadi semangat juga. Bayangkan saking semangatnya teman-teman yang masih di belakang pun panas-panasan berdiri masih bisa. Karena dorongan semangat kita juga membantu mereka. Kayak gini. Ya. Dan bahkan ternyata seluruh tubuh juga mengeluarkan. Tetapi memang yang paling dahsyat jantung dulu, baru otak, baru seluruh tubuh yang lain. Dia bergetar. Ini saling getar nih. Keren. Insya Allah. Ya. Makanya kadang-kadang saya duduk gini aja tuh, kadang nggak mau ngomong, cuman mau ngerasain apa sih getarannya gitu. Tiba-tiba nangis gitu. Nangisnya bukan nangis sedih karena teman-teman ada yang sedih, bukan. Tapi nangis bisa jadi nangis terharu. Atau karena nangis itu bisa sedih nangis, kesel nangis, marah nangis, itu ya hebatnya nangis ya. Gembira nangis, terharu nangis gitu. Dan akan terasa sih nangis kesel, nangis sedih, nangis kecewa, atau nangis terharu. Itu juga kerasa. Kenapa? Karena jantung kita juga bisa menerima resonansi getaran dari sekeliling. Ya. Lewat mana Bu Aisyah? Lewat yang namanya pembuluh meridian. Kayak apa? Kayak gini. Siapa pernah datang ke tempat akupuntur? Pernah lihat patung yang ada titik-titiknya tuh? Nah, itu namanya pembuluh meridian, pembuluh energi. Ya, jumlahnya kurang lebih 360. Dia ada di bawah kulit, dia berputar, bertawaf. Teng 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 teng. Karena dia berputar inilah, kalau putarannya lancar, gelombang yang keluar juga lancar. Tapi kalau putarannya lambat, gelombang yang keluar juga dia fluktuasinya lambat. Memang bisa Bu Aisyah ada yang lambat, ada yang kenceng. Iya. Tergantung apa? Ini di sini. Tergantung ibadahnya. Sini. Maksudnya apa Bu Aisyah? Ternyata titik-titik ini teman-teman, kenapa kita diminta ya berwudu, sebisanya jaga wudu kan gitu ya? Karena rupanya pada saat berwudu, bagian-bagian yang kita basuh dan kita usap itu yang tadinya lambat putarannya jadi cepat. Maka orang yang habis berwudu sinyalnya kencang, sinyalnya panjang. Itulah yang diminta kita berdoa. Kenapa? Karena sinyal ini nih teman-teman, inilah yang membroadcast doa, niat, dan prasangka. Ini dia. Ini. Maka orang habis wudhu sinyalnya tuh panjang. Walaupun kita belum wudhu, sinyal kita sudah ada. Hanya habis wudhu tambah panjang. Hati-hati, yang habis wudhu pikiran dan perasaannya harus diatur. Kenapa? Habis wudhu sinyal panjang, tapi pikiran perasaan itu ibarat kita chatting, sinyal udah bagus, lebih dari 4G, ya, pulsa cukup, cuman ngetik yang kalimat jelek. Makanya pikiran perasaan harus dibetulin. Wah Aisyah, saya sudah berwudu, tapi kenapa saya selalu merasa malang nasib saya? Saya bilang, udah bagus ibu wudu. Cuman waktu ibu wudu, dalam kondisi wudu, ibu julid, nah itu. Karena julid itulah yang nanti membawa pesan tadi, pesan julid. Ada kan ibu-ibu udah habis wudu, tapi lihat temennya gitu. Serem ya. Habis wudu. Beli di mana tuh? Hanya paling juga robek. Nah gitu ya. Sering gitu ya, ada. Itu hati-hati. Kenapa? Omongan dia dikala dalam kondisi wudu itu lebih mujarab. Lebih mujarab. Baik positif maupun negatif. Bukan orang itu yang robek kudungnya pas dia jalan nyangkut retek. Karena sinyal ini ada magnetnya, dia narik gitu. Itu makanya ada orang juga maaf tegak sholatnya, bahkan sholat sunnahnya juga tegak, selalu jaga wudhu. Cuman yang masih belum dijaga adalah pikiran dan perasaan sama ucapannya.
Itu yang bahaya. Harusnya ditambah pikirannya, dijaga. Jika pikiran ada kesedihan, itu wajar memang karena kita udah tahu. Tapi cepat-cepatlah move on gitu. Cari cara dia rilekskan diri, kemudian terapi diri kan gitu. Perasaannya juga gitu, kalimatnya juga hati-hati. Hati-hati kalimatnya, hati-hati. Ini paling susah di mulut. Lancip. Paham ya Bu? Iya. Terus apa lagi Bu Aisyah? Sholat itu membuka semua putaran meridian. Kalau wudhu hanya yang dibasuh dan diusap, sholat karena ada gerakan berdiri, ruku, sujud. Ini kalau dijumlahkan itu 360 derajat. Maka habis sholat orang sinyalnya dahsyat. Yang sering belum lagi ditambahkan adalah ingat kalau habis sholat mulut dijaga, pikiran dan perasaan dijaga. Banyak orang habis sholat kenceng sholatnya, sholat sunnahnya banyak tapi masih gitu tuh. Tahu nggak? Ini cuman kamu aja loh yang tahu, cuman kamu aja. Hati-hati, sinyal ini panjang. Kalau teman-teman lupa istighfar, apa yang kita omongin kita tarik itu, tarik, gitu. Kalau gitu serem dong Bu Aisyah, nggak usah sholat aja. Salah. Ibu disuruh sholat supaya ibu bisa menarik hal-hal keinginan kita yang baik-baik, ya kan? Karena sinyal ini itu membawa apapun omongan kita, baik yang positif maupun yang negatif. Dia bawa. Ibu seneng nggak kalau misalnya punya HP, terus bisa dengan cepat pesan itu terakses atau terbroadcast dan mengakses pesan? Seneng nggak? Iya. Berarti ibu seneng dong kalau tubuh kita kan ini gadget alam semesta. Mau nggak ibu sinyal tubuh ibu itu yang sangat-sangat cepat membroadcast dan cepat mengakses? Mau kan? Justru itu makanya tadi kita disuruh wudhu, kita disuruh sholat supaya sinyal ini panjang. Yang penting atur aja ngomongnya gitu ya, paham ya? Ya. Apalagi yang bisa bikin puasa? Orang lagi saum itu panjang sinyalnya. Makanya mengapa pas lagi kita puasa dilarang ngomong yang jelek. Karena itu cepet banget ditarik. Lagi puasa julid terus kita ngomong terus kejelekan orang, itu makin ditarik gitu. Ya, tarik. Walaupun sebetulnya omongan positif dengan omongan negatif lebih cepat omongan positif yang terbroadcast daripada negatif. Kenapa? Allah Ta'ala tahu kita ini manusia yang suka khilaf. Kita juga manusia yang perlu juga curhat. Maka omongan negatif kalau cuman baru satu kali, ya, kita ngomong negatif satu kali, dia belum terbroadcast. Tapi diomonginnya berulang kali dia terbroadcast. Ya, kenapa? Karena Allah tahu kita perlu juga curhat. Ibu datang ke rumah sakit, datang ke dokter, terus dokter tanya, ibu bagian mana tubuhnya yang sakit? Ibu begini, Maksudnya Bu, saya nggak boleh ngomong negatif terhadap tubuh saya. Lah, saya tanya, ibu kan datang ke rumah sakit, datang ke dokter, bagian tubuh mana ibu yang sakit? Nah ngapain ibu kesini? Jadi kita memang dibolehkan curhat. Pak dokter, dada saya sakit tadi pagi, nyeri banget. Oke ibu, apa lagi? Saya keringat dingin Bu, ya, keringat bercucuran. Oh itu tanda-tanda serangan jantung. Jadi boleh juga Bu, tapi nggak perlu diulang-ulang. Sudah ibu diobatin dokter, ibu sampai di rumah masih juga gitu, ya, datang ke tetangga, dada saya tuh loh sakit, nyeri sampai keringat dingin. Datang lagi ke tetangga sebelah, dada saya sakit, nyeri. 3 kali ibu datangin tetangga yang keempat tambah sakit dada ibu. Karena kesempatan untuk curhat udah lewat. Udah diobatin juga. Paham sampai sini ya Bu? Nah ini makanya hati-hati lagi saum. Apa
Apalagi yang mempercepat ini? Sedekah. Maka ibu kalau habis sedekah doa banyak-banyak. Habis infak, sedekah, wakaf, doa. Karena lagi panjangnya sinyal. Tapi banyak juga yang cilaka. Habis sedekah julid. Udah habis sedekah, baru kita ngomong lagi apa? Lewat melulu tuh kotak. Katanya ngaji di Rumil gratis, tapi lewat melulu tuh kotak. Ibu ngomong kayak gitu, tuh kotak lewat lagi terus. Karena ibu yang tarik ngomong itu. Udah gitu ngomongnya diulang-ulang. Ngerti ya bu? Nah. Apalagi yang memperpanjang sinyal? Usia bu. Semakin lanjut usia kita, semakin panjang sinyal kita. Makanya orang lanjut usia itu doanya makbul. Mana yang sudah 60 tahun ke atas coba angkat tangan. Masya Allah. Doain kita ya bu ya. Iya, saya baru 55. Baru 3/4 doa ibu deh. Makanya kenapa anak muda harus hormati orang yang lebih tua usianya. Kenapa anak-anak harus hormat pada bapak ibunya. Harus hormat juga pada bapak ibu mertuanya. Karena sinyal dia panjang. Aminnya mereka kalah sama aminnya anak muda. Bisa paham ya bu? Ini dari sisi sinyal ya. Ya, karena Allah kan selalu suruh kita untuk ya menghormati orang tua. Dan kita juga yang semakin tua berbahagialah. Memang kaki udah susah jalan-jalan, tapi sinyal kita jalan-jalan. Ya, ngedoain semuanya. Ya, saya kebayang nanti insya Allah kalau anak saya 5-5-nya udah nikah, masing-masing anak ya paling enggak 3 anaknya, berarti kan 15 cucu saya kan. Ya, kerja saya nanti di atas 60 tahun adalah duduk di rumah, ya setiap anak telepon, mantu telepon, cucu telepon minta didoakan langsung amin ya Allah, amin ya Allah. Sinyal kita sebat. Anak kita barangkali cucu kita misalnya di Medan, ada yang kuliah di Jogja misalnya, ada yang di Bali. Itu sinyal kita sampai Medan, sampai Jogja, sampai Bali. Bahkan mungkin ada yang di London. Gitu sinyal ini. Teman yang saya pikir adalah supaya, karena sinyal ini waktu mendoakan kita harus sebut nama yang lengkap berikut nama bapaknya. Jadi saya kebayang kalau cucu saya telepon, sebentar, kamu anak yang dari siapa ya? Lanang, Brio, Kaku, ngapa jadi? Yang bapakmu siapa sebut nama bapakmu? karena banyak kan, makanya mau disebut namanya kan? Iya, ngerti ya bu? Ini. Terus apa lagi yang memperpanjang sinyal? Ya, rumah tangga. Makanya kalau dikatakan setelah rumah tangga rezeki terbuka itu karena 2 sinyal bersatu, menarik rezeki. Karena rezeki Allah sudah tebar di alam semesta ini. Ya. Paham ya bu? Nah, maka kenapa juga kita perlu belajar tentang suami otak laki-laki, supaya sewaktu kita dekat dengan suami kita tidak kesal, tidak marah. Karena walaupun bersatu sinyal, tapi kita punya pikiran jelek terhadap pasangan, antara sinyal kita dengan sinyal suami bu ada penghalang. Makanya tuh ya, hati-hati ya, ada lagu kan, di antara hatimu hatiku, kan ada gitu ya. Terbentang dinding yang tinggi. Ya Allah, ketahuan banget umurnya. Yang diem itu generasi milenial, yang nyanyi itu baby boomer. Kayak saya. Paham ya bu? Makanya kenapa kita diminta belajar terus, supaya sampai mengumpat pun diminta sama Allah untuk dihindari tentang suami. Kenapa? Karena supaya ini tidak ada penghalang. Karena rugi. Tapi sebel banget Bu Aisyah. Sama Bu, saya juga begitu. Apalagi kalau nggak belajar. Pengen rasanya diganti. Makanya ada penelitian di Amerika, perempuan-perempuan di usia 45 tahun ke atas kepengen ganti suami. Karena di sana agamanya nggak kuat, nggak membahas juga tentang beginian. Ibu kerasa nggak sih pengen ganti? Ya. Tapi percuma bu, ibu ganti juga begitu juga. Datang mukanya rata. Apalagi malam pas dia jauh-jauh, ibu WA cuman dibaca nggak dibalas status online. Mending udah ini aja, disayang saya. Bu Aisyah, suami saya sudah meninggal. Sinyalnya masih ada.
Memang badannya yang sudah meninggal, sudah menyatu di tanah. Sinyal beliau masih ada di alam barzah. Jangan khawatir. Bu Esa, saya pisah tapi nggak meninggal karena cerai. Ya apalagi, karena cerai masih lengkap semua ya, badannya ada, sinyalnya ada. Nggak apa-apa Bu. Sekali-sekali ibu satukan untuk doakan anaknya kan. Kan ada doanya. Kalau saya ganti gimana? Bukan masalah ganti apa ya. Udah cerai maksudnya mau nikah lagi. Nggak apa-apa. Ibu ada sinyal baru. Ibu ada sinyal baru. Bu Aisyah, jangan-jangan kalau bapak-bapak dengar tentang kajian ini, mereka akan punya istri lebih dari satu, supaya sinyalnya panjang. Bisa Bu, asal istri pertama itu redo. Karena kalaupun nanti punya istri kedua, ketiga, istri pertama nggak redo, maka tetap ada penghalang di antaranya. Apalagi istri pertama yang sinyalnya udah lebih panjang daripada istri baru. Paham ngerti ya? Apalagi yang nggak sah. Bisa Bu. Sinyal bersatu karena ada sesuatu yang namanya ijab kabul. Insya Allah. Ya paham ya? Jadi nggak usah khawatir. Kalau ibu merasa kayaknya dia punya simpanan, tapi sinyalku lebih panjang. Doyan banget ibu-ibu cerita ini ya. Padahal nyerempet-nyerempet ini ngomongnya. Apalagi Bu Aisyah yang membuat sinyal kita panjang? Bertawaf di Baitullah. Ini yang bikin muter nih sesungguhnya. Makanya mengapa kita kalau ada uang kita tabung ya Allah untuk kembali bertawaf ya Allah. Kenapa? Ini untuk ngebetulin sinyal. Makanya pas nanti kalau lagi bertawaf di sini hati-hati ngomong Bu. Ibu lagi bertawaf ngomong apapun kejadian. Kontan itu. Kalau di dunia di tempat lain tidak dekat Ka'bah, tadi saya katakan 3-4 kali ngomong negatif baru ketarik. Di sini kontan. Ibu lagi tawaf ya, maaf punten ada saudara kita yang agak tinggi ya, hitam, yang beda kan aromanya kan. Ih bau banget. Ibu selama tawaf dan sampai kalau ibu nggak bertobat, ngikut tuh, ngikut Bu, wanginya ngikut. Ibu tambahlah macam-macam parfum, enggak Bu, ngikut. Ibu bertawaf terus ibu mengeluh untuk bisa keinjek nih, keinjek langsung. Ya. Makanya waktu bertawaf lebih banyak istighfar aja, astagfirullah. Ibu bertawaf udah mau hampir ke-7 nih karena ibu udah capek banget tapi gembira karena sebentar lagi akan belanja gitu ya. Terus ibu ngomong, "Ih, pasti mahal di sana." Mahal betulan. Paham ya Bu? Iya, karena ini tarikan. Ya, kenapa sih ke kiri? Ini juga sudah diteliti bahwa ada namanya momen gaya atau torsi yang apabila berputar ke kiri itu membuka. Ibu kalau yang punya keran, ibu putarnya ke kiri untuk terbuka. Kalau ke kanan nutup. Tubuh juga begitu. Kalau kita muternya kiri, sinyal terbuka. Buat apa? Buat doa. Buat doa. Makanya kita berputar. Ya, paham ya? Dan putarannya itu coba ibu tangan-tangan begini deh. Ya, ini lihat tarik. Ini kan ke kiri ya. Nah, ini jempol ini ke atas. Nah, rupanya kaidah tangan kanan dalam pelajaran fisika, apabila kita pegang besi, kemudian kita kawatin itu besi, dialirkan listrik, itu listriknya kan ya dia jalan ke kiri, dia naik ke atas. Maka pada saat kita bertawaf di Ka'bah ini ya, di sini nih, itu doa kita naik ke atas. Ya, naik ke atas. Sampai sini bisa paham ya Bu? Itu. Jadi apapun yang kita minta di sini makbul insya Allah. Insya Allah. Itulah makanya mengapa ya ada dana kita. Kalau saya selalu bilang sama teman-teman ya, kalau ada dana kumpul lah. Kalau pergi ke negara lain itu bisa aja satu ketika ya, tapi kesinilah dulu ya.
Jadi ini yang terjadi. Coba kebayang nggak? Ibu ada sinyal di sini ya, sinyal. Terus bergabung semua. Ya. Naik sampai atas. Masya Allah. Dia membawa apa yang ingin kita sampaikan, apa yang kita ingin harapkan, apa keinginan kita dan sebagainya. Masya Allah ya, Masya Allah. Nah, maka untuk itu teman-teman, hati-hati bicara. Hati-hati. Di sana kita latihan untuk hati-hati bicara kan? Ya, saya biasanya kalau di insya Allah ya, selama ini kalau di Mekah, di Ka'bah gini, atau ya Mekah Madinah sekitarnya, itu udah jarang ngomong gitu. Kecuali diminta nasihat atau minta, banyak diam aja. Pergi belanja juga gitu. Kalau teman-teman udah pada ngeluh mahal amat, saya nggak mau ngomong bilang karena akan mahal. Ya, dalam hati aja, istighfar aja gitu. Ya. Cuman kadang-kadang iseng, astagfirullahaladzim. Murah. Jadi ke teman saya mahal, ke saya murah tuh. Karena tahu sinyal lagi nyala nih. Masya Allah, murah bagus. Kayak Ali Murah ya di Jeddah ya. Nah ini yang terjadi. Maka berbahagialah, Allahu Akbar, kita punya sinyal ya. Coba kita omongin ya. Ya, sinyal dipanjangin pertama dengan apa? Mbak Nining, minta tolong Mbak Nining. Ini itu dulu. Apa tadi? Panjanginnya wudu. Kalau istighfar, kalimat-kalimat zikrullah, kalimat-kalimat thayyibah itu goal pertama untuk ya membuat batang otak ya menjadi rileks sehingga ilmu ingat. Paham ya? Yang memperpanjang sinyal itu tadi apa? Wudu. Apa lagi? Sholat. Apa lagi? Puasa. Apa lagi? Infak, sedekah ya. Apa lagi? Semakin apa lagi? Nikah. Bukan berarti nikah terus ya Bu. Ya, tetapi bila ibu sedang duduk-duduk dengan suami, ya, walaupun agak jauh, misalnya ini meja makan, saya di sini, suami saya di situ, itu sinyal nyatu Bu. Tapi ada catatannya, jika kita berdua dalam kondisi senang. Kita nggak tahu isi hatinya bapak-bapak dia senang apa enggak, karena mukanya sama rata. Yang penting justru kita, senang nggak kita? Makanya tadi dikatakan kalau istri senang, suami nanti ikut senang, karena nyamber sinyalnya. Dan anak-anak di sekitar rumah kita itu di kamarnya masing-masing 3 kali senang, entah kenapa. Karena tadi sinyalnya itu nembus, sinyalnya nembus. Paham ya Bu? Jadi ini sinyal ini doain nembus.